Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama Adrian. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal sistem operasi Windows 7. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi VirtualBox untuk menginstal Windows 7-nya. Fungsi dari aplikasi VirtualBox ini ialah supaya kita dapat menginstal sistem operasi di dalam sistem operasi. Nah, langsung saja caranya. Yang pertama itu kita klik baru. Nah, di nama ini kita klik aja terserah, namun saya di sini mengisi namanya Windows 7. Di folder mesin ini kita pilih di mana kita ingin menyimpan folder mesin dari VirtualBox. Nah, di sini saya menyimpannya di local disk C, dan tipe dari OS-nya itu pilih Microsoft Windows karena di sini saya akan menginstal sistem operasi dari Microsoft Windows. Nah, versinya sesuaikan dengan Windows yang ingin kita install. Nah, karena saya ingin menginstal Windows 7 64 bit, maka kita pilih Windows 7 64 bit. Nah, kita klik lanjut. Nah, di sini VirtualBox meminta memori yang dialokasikan ke mesin virtual. Nah, di sini saya memberikannya sebanyak 2 GB. Kita klik lanjut. Pilih buat hard disk virtual sekarang. Kita klik buat. Tipe berkas hard disknya kita pilih VDI. Kita klik lanjut, dan kita pilih dialokasikan secara dinamik. Kita klik lanjut. Nah, di sini kita ingin memilih di mana kita ingin menyimpan berkas partisi Windows 7 yang ingin kita buat. Nah, di sini saya ingin menyimpan partisi Windows 7-nya yang ingin saya buat itu di local disk F. Kita klik save, dan di sini saya membuat partisinya tuh sebesar 32 GB. Kita klik buat. Nah, jika sudah, nanti ada muncul seperti ini Windows 7. Lalu kita klik mulai. Nah, di sini aplikasi VirtualBox-nya itu meminta file ISO atau file sistem operasi yang ingin kita install. Nah, kita klik tambah, lalu cari di mana kita meletakkan file sistem operasi yang ingin kita install. Nah, di sini saya meletakkannya di local disk F, dan ini sistem operasi atau file ISO dari Windows 7 saya, Windows 7 Ultimate 64 bit, dan format filenya ISO. Klik open, lalu pilih file yang kita pilih tadi, klik pilih, lalu klik mulai. Kita tunggu saja loadingnya. Nah, di sini kita udah masuk ke menu instalasi Windows-nya. Di time and currency formatnya itu pilih sesuai dengan lokasi teman-teman. Nah, karena lokasi saya di Indonesia, saya pilih Indonesia. Lalu kita klik next. Kita klik install now. This is a Chucky Beat production. Kita tunggu loadingnya. Nah, di sini Windows-nya itu meminta persetujuan. Kita pilih accept, lalu kita klik next. Dan instalasi tipenya kita pilih custom. Nah, di disk null unallocated space ini itu partisi yang sudah kita buat tadi. Nah, partisi ini belum aktif. Cara mengaktifkannya itu kita klik drive option, klik new, lalu kita klik apply. Klik OK. Nah, di sini partisinya sudah aktif. Langsung saja kita klik next.
Nah, biasanya loading di sini itu kisaran waktunya sekitar 15 menitan lamanya. Jadi kita tunggu aja loadingnya sampai selesai. Dan biasanya itu saat proses instalasi, proses loading paling lama tuh di sini, itu pas instalasi Windows-nya. Nah, di sini jika proses penginstalannya sudah selesai, itu biasanya Windows-nya akan restart sendiri. Tidak usah klik apapun, biarkan saja loadingnya berlangsung. Jika kita ngeklik atau menekan salah satu tombol di keyboard tadi, itu kita akan melanjutkan proses instalasinya dari awal. Nah, jika kita tidak mengkliknya, kita melanjutkan proses instalasi yang sebelumnya kita lakukan. Kita tunggu saja loading Windows-nya untuk pertama kali startupnya. This is Biasanya a ini Chucky Beat memakan production. waktu cukup lama.
Nah, di sini Windows 7-nya itu melakukan setup is preparing. Tunggu saja prosesnya berlangsung. Nah, di sini untuk tipe usernya itu username-nya pilih sesuka hati aja. Nah, sini saya beraja namanya user. Klik next. Untuk passwordnya itu bisa di skip aja, terserah mau mengisi password atau tidak. Di sini saya memilih tidak mengisi password. Klik next. Untuk produk K itu automatically active Windows when I'm online, di uncentang atau jangan dicentang, lalu pilih skip, pilih X me later dan pilih next. Untuk select current location-nya itu pilih public network. Tunggu loadingnya sampai selesai. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan Windows 7 untuk pertama kalinya. Dan untuk Windows 7 ini itu pertama kali diperkenalkan Windows 7 itu pada tanggal 22 Juli 2009 dan dirilis ke publik itu tanggal 22 Oktober 2009. Untuk Windows 7 saat ini itu sudah tidak mendapat dukungan dari Microsoft tersendiri, karena Microsoft sudah memberhentikan dukungan untuk Windows 7. Pemberhentian dukungan itu berakhir pada tanggal 14 Januari tahun 2020. Untuk Windows 7 ini hal yang baru dari Windows sebelumnya, itu Windows XP itu lebih ke tampilan dan smooth animasi transisinya. Seperti ini, kita klik Windows 7 dari Windows XP ke Windows 7. Itu Windows 7 tuh untuk transisinya itu cenderung lebih smooth. Nah, untuk spesifikasi minimal menginstal Windows 7 di komputer atau laptop ya, itu spesifikasi minimalnya itu prosesor minimal kecepatannya 1 GHz. Setelah mau Windowsnya Windows 7 32 bit ataupun 64 bit, dan RAM-nya minimal 1 GB dan minimal ruang harddisknya itu 20 GB dan minimal VGA card-nya itu 128 MB. Itu spesifikasi minimal untuk Windows 7. Dan apa perbedaan Windows 7 32 bit dan Windows 7 64 bit? Nah, kalau Windows 7 32 bit itu jika kita upgrade RAM lebih dari 4 GB biasanya itu tidak maksimal di Windows 32 bit, karena Windows 7 32 bit itu
maksimal penggunaan RAM-nya itu 4 GB. Nah, sedangkan 64 bit itu maksimal penggunaan RAM-nya itu cukup besar. Nah, jika misalnya komputer kita itu RAM-nya lebih dari 4 GB, nah disarankan untuk menginstal Windows 7-nya itu yang 64 bit. Dan salah satu perbedaan dari versi 32 bit itu ialah jika Windows 7 32 bit itu hanya dapat mendukung prosesor dengan 32 core, sedangkan Windows 7 64 bit itu dapat mendukung prosesor dengan 256 core. Itu banyak sekali core-nya. Dan untuk komputernya yang spek prosesornya tidak terlalu tinggi atau misalnya masih prosesor Pentium, itu disarankan untuk menginstal Windows 7-nya itu Windows 7 Pro yang Home Basic atau Home Premium, karena Windows 7 Home Basic dan Home Premium itu penggunaan prosesornya itu lebih minim dan tidak terlalu menguras performa dari prosesor kita. Nah, sedangkan misalnya prosesor kita mumpuni seperti Core 2 Duo ke atas atau Core i, prosesor Intel seri Core i, itu kita bisa menginstal Windows 7 Professional, Enterprise, dan Ultimate. Nah, lebih stabil di sana. Namun jika spek prosesor kita rendah namun kita ingin performanya yang lebih stabil, itu disarankan untuk menginstal Windows 7 yang Home Basic atau Home Premium. Pastikan apa Windows 7 yang diinstalnya itu apakah Windows 7 32 bit atau Windows 7 64 bit. Itu bisa dengan menggunakan perintah tekan tombol Windows di keyboard lalu tekan tombol R di keyboard, lalu ketik perintah dxdiag lalu enter. Nah, di sini terlihat sistem operasi yang terinstall pada komputer teman-teman. Nah, di komputer saya itu terinstall Windows 7 Ultimate yang 64 bit. Nah, jika Windows 7-nya 32 bit, nanti terbaca juga nanti Windows 7 32 bit. Nah, untuk RAM-nya itu di sini 2 GB dan prosesornya Core Duo E8400. Terus biasanya untuk lama penginstalan Windows 7 itu biasanya tuh 15 menitan itu Windows 7-nya udah terinstall. Tergantung juga storage yang kita gunakan, apakah hard disk atau SSD. Kalau hard disk sekitar 15 menitan, kalau SSD itu bisa lebih cepat dari itu. Mungkin sekian dari saya. Jika ada yang kurang atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.